Kemudian siwak itu wahwa fi salasati mawadhi'a, hukumnya ada 3. Pertama, asyaddu istihbaban 'inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama, sangat dianjurkan ketika mulut ini sudah berubah baunya. Jadi siwak, mulut berubah bau kapan dah? Ya habis makan jengkol, ya habis makan pete, itu dianjurkan bersiwak ya. Kemudian wa indal qiyam minan naum, yang kedua bangun tidur. Siwak itu dianjurkan bangun tidur. Kemudian wa indal qiyam ila shalah, dan ketiga yang sangat dianjurkan ketika akan melaksanakan sholat. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dilarang pakai siwak gantian. Iya, punya temen nih, gue pakai siwak lu sini, jangan itu. Ya itu walaupun nggak haram tapi tidak dianjurkan gitu. Jadi silahkan bagi yang punya siwak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sedang berpuasa silahkan kapan aja. Lebih sering lebih bagus lagi digunakan ya. Ini yang saya maksud siwak itu akar siwak ya, bukan odol merek siwak. Ada kan odol merek siwak ya? Ada. Kecuali nanti saya di endorse baru saya sebut. Ini cuman siwak, batang siwak ya. Itu insya Allah. Kalau di Arab itu kan kita lihat siwak dijual bebas tuh, mana-mana. Ada yang dibungkus, ada yang batangan ya. Itu nanti ujungnya dikupas sedikit, kemudian biar kayak koas gitu. Nah, itu siwak. Tapi ingat, bukan berarti dengan bersiwak bukan berarti kita nggak harus gosok gigi. Salah. Tetap gosok gigi mah, karena siwak tidak menghilangkan jigong. Itu mah cuman membersihkan dan insya Allah akan membunuh kuman-kuman yang ada di gigi. Insya Allah sampai sini paham ya. Ini babnya masih dikit-dikit soal ini. Tadi tentang bangkai, kemudian tentang emas dan perak, kemudian siwak. Kemudian masuk bab berikutnya, faslun wa furudul wudu, fardu wudu. Ini juga saya pikir udah pada ngerti karena tiap hari kita pakai. Cuma sekedar mengingatkan saja secara fikih. Perlu sedikit saya cerita bahwa saya membaca cerita seorang dokter, dia mu'alaf, orang Jerman, namanya Murad Wilfred Hoffmann, nama Islamnya. Saat itu beliau bertugas dalam perang Teluk sebagai dokter NATO. Tugasnya di Irak. Salah satu yang menarik perhatian beliau, dia waktu itu belum Islam. Salah satu yang menarik perhatian beliau adalah orang Islam itu tiap hari sholat 5 waktu, tapi sebelum sholat dicuci muka, cuci tangan gitu. Ini pikiran dia waktu itu, cuci kaki segala macam. Apa maksudnya? Kemudian beliau teliti. Kemudian karena beliau salah satunya adalah ahli saraf, ya. Kemudian beliau teliti dan beliau punya kesimpulan, ini yang membuat beliau masuk Islam. Apa kata beliau? Ternyata di tubuh kita itu kan memang ada sekitar 397 titik saraf. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saraf-saraf itu akan memperlancar aliran darah jika terkena air segar. Nah, saraf-saraf paling sensitif memang ada di wajah, di tangan, dan di kaki. Maka beliau kemudian mengamati itu, kemudian mulai mempelajari Islam, dan beliau baru tahu, oh ini namanya wudhu. Ternyata wudhu itu, kata beliau, memperlancar aliran darah. Kalau aliran darah lancar berarti sehat. Dan kalau aliran darah lancar akan terpancar yang namanya inner beauty, aura ya kalau bahasa kita. Jadi sampai beliau kemudian masuk Islam dan berkata kepada seluruh kaum muslimin, beliau katakan, sebenarnya kaum muslimin itu terutama yang perempuan kagak perlu pakai kosmetik, cukup aja wudhu. Bahkan kalau perlu dawamul wudhu, batal wudhu lagi, terus kayak sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah yang nggak batal wudhu.
Jadi sebenarnya Bu, ibu itu nggak perlu beli bedak, nggak perlu beli blush on, nggak perlu beli bulu mata palsu, nggak perlu beli apalagi Bu, eyeliner ya. Kalau sekarang kan Pak bini kita ada krim siang, ada krim malam, mungkin bentar lagi ada krim hujan, ada krim geledek, ada krim gempa bumi, begitu kali dikit lagi. Buat apa? Biar apa? Glowing. Ya Bu ya, biar glowing. Kadang-kadang kita lihat ada wajahnya glowing, tangannya hitam. Banyak itu. Kata saya, Bu, kalau mau cepat putih, backlin. Cepat putih itu, ya. Nih, ternyata kata beliau begitu, wudhu itu bisa memperlancar darah dan mengeluarkan inner beauty kita, memancarkan itu. Nah, maka itu sangat penting. Ternyata Allah memberikan kita syariat, salah satunya adalah wudhu juga justru untuk kesehatan kita. Nah, pada bab ini di kitab diingatkan tentang bagaimana fardu wudhu. Saya yakin udah pada tahu nih. Wa furudul wudhu isittatu asya'a. Yang pertama fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, niat saat membasuh wajah. Ingat yang namanya niat di dalam hati. Dalam fikih niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah berniat menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi harus saat kita melakukan perbuatannya. Jadi kalau niat wudhu berbarengan dengan membasuh wajah kita. Kalau niat misalnya dalam hati ini, nawaitul wudu'a lis sholati lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala, langsung ke wajah. Air itu langsung ke wajah. Jangan niatnya pagi, wudhunya baru sore, itu kejauhan, nggak boleh. Jadi niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya, ya. Jadi yang pertama adalah niat di dalam hati. Kalau kita ngucap itu namanya lafaz ya Pak Bu, hati-hati. Ada yang pakai niat, ada yang pakai lafaz atau ijab kabul. Kalau nikah pakai ijab kabul, bukan niat. Kalau niat sama wali salaman diem aja dalam hati, repot. Maka harus pakai ijab kabul kalau nikah. Tapi kalau yang namanya puasa, sholat, wudhu dan lain-lain itu pakai niat. Dan kehebatan niat, keajaiban niat dari Allah. Contoh gini, orang puasa, ibu-ibu biasanya pada punya penyakit mah ya, ibu. Kalau bapak-bapak mahnya malam-malam, mah, apa sih bang? Gitu tuh. Nah, orang mah itu kan kalau telat makan sakit ya. 1 jam aja, ya Bu, telat makan itu sakit. Tapi kenapa puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib nggak sakit? Itu faktor niat. Ketika malamnya nih kita diingetin kalau terawih kan, itu soma ghadin, ada niat itu dalam hati. Maka ketika kita berniat di dalam hati, hati sebagai komandan tubuh kita. Hati ini komandan tubuh kita Pak Bu. Maka hati itu setelah kita niat akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh untuk siap-siap. Kata hati, seluruh anggota tubuh siap. Kita udah niat puasa besok, lindungi diri kalian dari berbagai macam serangan gitu ya. Maka semua anggota tubuh siap, termasuk lambung. Bahkan lambung katanya kalau kita puasa itu dia akan mengeluarkan cairan-cairan untuk melindungi dirinya, dan cairan itulah yang justru akan menyembuhkan mah. Jadi orang mah itu puasa bagus itu. Makanya orang kalau niat puasa mau kuat aja. Kalau kagak niat ya tetap kagak kuat. Kan banyak orang yang masih keker-keker badannya tapi nggak niat puasa ya kagak kuat. Nah, maka balik lagi,
Yang pertama, fardu wudu adalah niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Ingat, membasuh wajah harus tahu batasannya. Kalau di atas, yang atas Pak Bu ini batas tumbuhnya rambut sini ya. Ada yang nanya, Ustaz kalau botak bagaimana? Iya, sampai ke belakang-belakang. Yang botak semua polos begitu ya. Enggak, tetap tumbuhnya rambut dia itu kira-kira di mana? Bawah, sampai di bawah dagu nih. Ini harus kebasuh. Makanya ibu-ibu kalau sholat pakai mukena bukan di sini. Di sini. Ini kan saya lihat ada di sini sekarang ya. Berarti harusnya kan batasan wajah di sini nih. Kelihatan nggak? Sini. Ini basuhnya sampai sini. Adapun kiri kanan ini batas telinga. Batasan sini. Ini harus kebasuh semua. Ya. Dan dianjurkan kalau wudhu, Bapak Ibu kalau wudhu merem apa melek ketika masuk muka?